Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Pastinya luar biasa dan tetap dalam penyertaan Tuhan ya. Semangat ya, dan yuk kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. God bless you, happy Sunday. Come on teens, kita puji Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini.
Di balik kekurangan ada kelebihannya. Nah, yang Tuhan mau kita selalu melihat kelebihan kita. Itu best profile kita. Jangan yang buruk-buruknya aja. Kita memiliki best profile dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan dunia yang tidak setia, kita tetap setia. Dalam kedua dunia yang kacau, kita bisa membawa damai. Dalam kedua dunia yang tidak menentu, dalam Tuhan kita punya kepastian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami merendahkan hati kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, sebab hanya Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah segala apapun yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh ditabur bisa kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Saya yakin kita semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang lemah lembut. Nah, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami bisa berkumpul pada ibadah siang ini. Kami percaya Tuhan bukanlah sebuah kebetulan kalau kami bisa berkumpul pada ibadah hari ini dan kami mendengar tentang kelemah lembutan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadi seorang yang lemah lembut adalah hal yang Kau inginkan untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan ketika kami lebih lemah lembut lagi, banyak orang di hidup kami akan semakin terberkati dan semakin dekat kepadamu juga Tuhan. Buka telinga hati kami lebar-lebar Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu mengubah hidup kami, bukan hanya jangka pendek tapi mengubah hidup kami selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa mendapat sesuatu yang baru pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kita hari ini akan bahas tentang lemah lembut. Nah kita buka dulu yuk di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, jadi teman-teman firman Tuhan bilang berbahagialah kalau kita lemah lembut. Lemah lembut dalam bahasa Inggris adalah meek. Meek itu didefinisikan sebagai enduring injury with patience and without resentment. Jadi bahasa gampangnya itu mengendalikan diri dengan baik. Nah, jadi teman-teman ketika kita bisa menghadapi perlakuan buruk dengan kesabaran dan tanpa dendam, tanpa benci, itu kita sudah menjadi orang yang lemah lembut. Nah, saya akan bacakan dulu teman-teman di Matius 10 ayat 22 di terjemahan The Message. Ini sangat bagus, boleh teman-teman lihat. There is a great irony here. Proclaiming so much love, experiencing so much hate. But don't quit, don't cave in. It is all well worth in the end. Nah, saya akan terjemahin ke bahasa Indonesia. Ada ironi yang sangat hebat. Kita memproklamasikan kasih, kita akan mengalami kebencian yang banyak. Tapi jangan berhenti, semuanya akan sepadan pada akhirnya. Nah, jadi teman-teman, kelemah lembutan berbicara tentang kita tetap berbuat baik walaupun mungkin kita akan dibenci pada akhirnya. Dan jujur aja memang agak susah kalau kita harus melakukan kebaikan terus-menerus dengan sikap yang baik, dengan etika yang baik ketika kita terus-menerus dapat kebencian. Nah, tapi teman-teman kita mau belajar hari ini tentang menjadi pribadi yang lebih lemah lembut lagi dari Tuhan Yesus. Kenapa sih kita harus jadi orang yang lemah lembut? Kita buka lagi di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, menarik ya teman-teman, kenapa dari semua sifat baiknya Tuhan cuma bilang lemah lembut dan rendah hati. Saya yakin lemah lembut dan rendah hati ini adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan. Orang yang lemah lembut pasti rendah hati, dan orang yang rendah hati pasti lemah lembut. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar dari Tuhan Yesus gimana kita bisa menjadi pribadi yang semakin lemah lembut lagi dan semakin rendah hati lagi. Dan ini gak gampang. Apalagi kalau yang backgroundnya kayak saya ini mantan orang kasar yang suka nantangin orang. Jadi sejak saya ikut Tuhan, saya sangat diproses Tuhan tentang kesabaran, lemah lembut, kerendahan hati. Itu saya ngalamin banget prosesnya teman-teman. Ada satu hal yang menarik buat saya, yaitu dalam bahasa Inggris, menjinakkan kuda itu pakai kata meek juga. Jadi seekor kuda yang liar dijinakkan dengan kata meek, supaya dia bisa menjadi kuda yang penurut. Jadi proses kelemah lembutan dari Tuhan adalah proses penyingkiran hal-hal yang liar dari dalam diri kita. Ketika hal-hal yang liar dari dalam diri kita disingkirkan, kita akan bisa semakin dipakai Tuhan lebih lagi. Nah, teman-teman, saya punya sebuah bola sponge di sini. Nah, teman-teman, sponge ini bisa ditekan ya, bisa ditekan tuh jadi gepeng. Tapi menariknya ketika kita lepasin, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, hati kita juga harus sama seperti ini.
Nah, ketika kita dijahati, kita ditekan, kita dijahati, kita dapat perlakuan buruk, hati kita harus seperti kondisi seperti semulanya, yaitu damai-damai aja. Nah, saat kita bisa menjadi seperti ini, berarti kita sudah lemah lembut. Nah, saya akan ambil salah satu teladan Tuhan Yesus yang luar biasa di kisahnya Maria dan Marta. Nah, teman-teman tahu ya, Maria dan Marta. Maria ini sibuk mendengarkan Tuhan, sedangkan Marta sibuk melayani. Tapi Marta ini komplain ke Tuhan, kenapa aku dibiarin melayani sendirian? Kenapa Maria nggak disuruh? Nah, tapi teman-teman, menariknya adalah di zaman ini, wanita itu dianggap kaum kelas 2. Jadi ketika ada kaum kelas 2 komplain ke Tuhan Yesus yang sebenarnya itu orang besar dan orang terkenal, itu sebenarnya kurang ajar banget. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kita lihat Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, teman-teman, Alkitab itu kan tulisan ya, jadi kita sebenarnya nggak tahu nada ngomong Tuhan Yesus gimana. Tapi sejauh imajinasi saya, Tuhan Yesus bisa punya antara 3 nada ini. Yang satu, Marta, Marta. Yang dua, Marta, Marta. Yang tiga, Marta, Marta. Yang satu, Marta, Marta. Itu kan lemah lembut ya. Yang kedua, Marta, Marta. Itu kan udah mulai ngomel ya. Yang ketiga, Marta, Marta. Nah, itu udah ngejek, itu nggak bagus. Dari 3 nada tadi, saya yakin Tuhan Yesus nadanya yang pertama. Kenapa? Karena saya yakin dia nggak mungkin ngedumel dan dia nggak mungkin ngejek. Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling lemah lembut di dunia ini. Nah, saya juga menemukan teman-teman ada 2 kepercayaan yang salah tentang lemah lembut. Yang pertama, lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Semua pria dan wanita itu harus lemah lembut. Tapi menurut saya, kaum pria itu nggak boleh menjadi lemah gemulai. Secara biologis normal, Tuhan menciptakan pria itu ototnya lebih besar daripada wanita. Masa pria yang diciptakan dengan otot yang lebih besar, itu punya sifat yang lemah gemulai sih? Kayaknya nggak tepat ya kalau menurut saya. Kepercayaan salah yang kedua adalah lemah lembut bukan artinya kita boleh mentoleransi perbuatan yang salah. Dalam hidup saya pernah ngalamin dimana karena saya dulu mantan orang yang galak sebelum saya ikut Tuhan. Ketika saya sudah ikut Tuhan dan saya punya anak-anak rohani, kalau mereka salah saya suka nggak tegur. Karena saya merasa kalau saya tegur mereka bisa kepahitan nanti sama saya. Akhirnya saya milih diem aja dan punya pikiran, nanti mereka juga sadar sendiri. Nanti Tuhan juga ingetin sendiri ke mereka. Dan tanpa sadar saya sudah menjadi bapak rohani yang sangat buruk. Kenapa? Karena saya waktu itu percaya kalau saya lemah lembut, itu saya boleh mentoleransi perbuatan mereka. Nah, tapi saya akhirnya belajar sebagai pengikut Kristus, kita harus saling membangun. Nah, saling membangun ini banyak disalahartikan sebagai ngomelin. Nah, sebenarnya kita menegur sesama kita pun bisa dengan etika yang baik, tanpa harus ada keributan. Nah, jadi sejak itu saya belajar, saya mulai menegur, tapi dengan etika yang baik-baik. Yuk kita buka di Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, kalimat apalagi yang masih kurang, artinya orang muda ini sangat percaya diri kalau dia itu udah sempurna. Makanya dia tanya, apalagi sih yang harus kuperbuat, kayak aku udah perfect nih di sini nih. Nah, ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, di ayat paralelnya, di Markus 10 ayat 21, dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kita perhatiin, pemuda ini emang salah. Dia meninggikan dirinya sendiri. Tambah lagi, dia meninggikan diri di hadapan yang maha tinggi, itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap lemah lembut. Dia memandang pemuda ini dengan kasih. Sebenarnya karena Tuhan Yesus itu maha tinggi, dia bisa aja sebenarnya kalau mau meninggikan diri. Lu nggak tahu siapa gue tuh Tuhan. Lu mau sok-sok suci depan gue. Bisa aja kan?
Nah, tapi Tuhan Yesus nggak begitu. Dia cuma mandang dengan kasih, dan artinya dia nggak menghakimi, dia juga nggak jutek. Tapi Tuhan Yesus mandang dengan kasih. Dia tidak menghakimi, walaupun memang pemuda ini salah, tapi justru dia punya hati yang mau membangun pemuda ini. Jadi lemah lembut bukan mentoleransi perbuatan yang salah, tapi lemah lembut itu adalah membangun dengan etika yang tepat. Nah, sebagai penutup teman-teman, saya akan ceritain saya punya satu cerita hidup saya. Saya punya seorang teman, tapi saya udah anggap dia kayak keluarga saya sendiri. Dan menurut saya dia itu benar-benar pribadi yang paling lemah lembut yang pernah saya temuin. Dia emang nada ngomongnya halus, hampir gak pernah benci orang, dan kalau marah pun, sejauh yang saya tahu, saya orang pertama yang bisa bikin dia marah besar. Nah, karena saya deket banget sama dia, jadi kadang-kadang kalau saya lagi ngalamin masalah, saya dijahati orang, saya diperlakukan tidak adil, saya pasti cerita ke dia. Kalau saya lagi ngeluh-ngeluh depan dia, reaksinya biasa cuma, ya kalau saya sih begini aja sih, ya think positifnya aja lah. Jadi kalau balik lagi ke definisi yang kita bahas di awal-awal, yang tetap menjunjung tinggi kasih walaupun kita dijahati, ini salah satu orang yang paling lemah lembut yang pernah saya temuin mungkin. Dan kenapa saya ceritain ini? Saya merasa saya ketularan dengan lemah lembutnya dia. Walaupun saya masih merasa saya itu belum bisa didefinisikan sebagai orang yang lemah lembut. Tapi setidaknya dia ini termasuk orang yang membangun hidup saya untuk menjadi lebih lemah lembut lagi. Saya yakin kita juga perlu dua jenis orang dalam hidup kita. Yang pertama adalah orang yang sangat lemah lembut, super baik, yang kesannya tuh marah pun kayaknya nggak bisa gitu. Kalau kita belum lemah lembut, kita harus belajar dari orang seperti itu. Nah, terus jenis orang yang kedua apa dong? Jenis orang yang kedua menurut saya adalah orang-orang yang justru menjahati kita. Saya yakin Tuhan tetap bisa memakai musuh kita untuk mendidik kita, untuk memproses sifat jelek kita. Dan saya sudah melihat sendiri Tuhan memakai orang-orang yang menjahati saya untuk mendidik saya menjadi lebih sabar lagi, menjadi lebih lemah lembut lagi, menjadi lebih rendah hati lagi. Nah, semua proses yang saya alami itu justru ada orang-orang yang menjahati saya. Enak gak rasanya? Mana mungkin enak. Tapi untuk orang seperti saya yang sangat galak dulunya, suka nantangin orang, Tuhan pakai masalah-masalah itu di mana saya dijahati, supaya hati saya bisa menjadi lebih lembut lagi. Dan hari ini saya bersyukur atas kejadian itu semua. Nah, jadi teman-teman, apakah teman-teman sudah menjadi pribadi yang lemah lembut? Saat kita menjadi lemah lembut, kita bisa melayani lebih banyak orang lagi. Kenapa? Orang bisa lihat, oh itu orang benar-benar pengikut Yesus sejati, lemah lembut banget. Dan jujur aja, saya nggak munafik, saya sebenarnya jauh dari kata lemah lembut sih. Tapi saya belajar minimal kalau saya mau marah, saya tahan mulut saya supaya nggak ngomong apa-apa, sampai saya bisa mikir dengan jernih, baru saya ngomong. Tapi teman-teman, saya yakin saya masih dalam proses Tuhan. Dan kalau teman-teman mungkin lihat saya 3 tahun lagi setelah video ini rilis, mungkin saya udah jadi orang yang lemah lembut. Doain saya juga ya. Kalau teman-teman belum ngalamin prosesnya, minta Tuhan, Tuhan aku pengen jadi orang yang lemah lembut. Prosesnya pasti nggak enak, tapi hasilnya itu worth it banget. Mari teman-teman kita jadi pribadi yang mau dibentuk Tuhan menjadi orang yang lemah lembut. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, pada hari ini kami percaya Tuhan, kami bisa menjadi lebih lemah lembut lagi Tuhan, karena itulah yang Kau mau dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, karena kami mengasihi-Mu Tuhan, kami juga ada kerinduan untuk menjadi semakin lebih lemah lembut lagi, semakin menjadi lebih sabar lagi, dan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Bimbing kami Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan karakter-Mu Tuhan. Ubah karakter-karakter jelek dalam hidup kami supaya kami bisa menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam segalanya Tuhan kami serupa dengan Engkau Tuhan. Biarkan Tuhan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan cuma dengan pelayanan-pelayanan kami, tapi juga dengan sikap-sikap kami Tuhan. Kalau kami masih punya sifat yang jelek Tuhan, proses kami Tuhan. Kami mau Tuhan menerima proses yang dari Engkau. Kami percaya Tuhan ketika kami setia dalam proses-Mu, kami bisa menjadi lebih baik lagi, semakin serupa dengan Engkau, semakin berkenan di hati-Mu, dan akhirnya kami menjadi hamba-Mu Tuhan yang selalu menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan semua ini akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Andreas Mario untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan pada minggu hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati dan terus dipakai dengan dahsyat setiap pelayanannya. Dan semua adik-adik, teman-teman, dan semua yang menyaksikan ibadah TX hari ini, mari kita tutup di dalam doa.
Angkat tanganmu dan dimanapun kau berada, terimalah berkat daripada Tuhan, Allah yang luar biasa, yang sanggup memberi kemenangan demi kemenangan, dan Allah yang hidup bergerak dinamis di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Yang percaya semua sama-sama katakan, Amin. God bless you. Sampai ketemu. Bye.